Sao Paulo 2014. Stadion sudah basah keringat, jam menunjukkan menit ke-118, bangku cadangan sudah tidak sanggup lagi berdiri saking tegangnya. Satu tim sudah bertahan hampir 2 jam penuh tanpa kebobolan sedikit pun. Lalu satu orang muncul dan menghancurkan segalanya dalam hitungan detik. Hari ini, 12 tahun kemudian, tim yang dihancurkan itu kembali, dan kali ini mereka tidak datang untuk main-main. Dari 22 pemain yang bertarung malam itu, waktu sudah menyingkirkan hampir semuanya. Tersisa hanya 3 orang yang akan kembali berdiri di ajang yang sama dini hari nanti di Kansas City. Satu di antaranya adalah orang yang menghancurkan hati Swiss di tahun 2014 itu. Namanya akan saya sebut sebentar lagi, tapi dia menyimpan satu rekor buruk, rekor yang belum pernah dimiliki siapapun sepanjang sejarah Piala Dunia. Timnas Swiss datang ke Kansas City dengan status yang hampir tidak masuk akal. 11 laga sepanjang kampanye Piala Dunia 2026 ini dari kualifikasi sampai hari ini, dan mereka belum pernah sekalipun tertinggal dari lawan 0 besar. Ketika lawan-lawan mereka harus mengemis comeback dan senam jantung, Swiss dengan tenang mengunci Kolombia selama 120 menit tanpa gol sebelum Gregor Kobel tampil jadi pahlawan di titik penalti. Ini bukan lagi Swiss lama yang cuma parkir bus. Ini tim yang baru saja mencapai perempat final pertama mereka sejak tahun 1954. Dan kalau ada satu orang yang jadi alasan Swiss sekeras ini menolak kalah, namanya Granit Xhaka. Usianya sudah 34 tahun. Ini kemungkinan Piala Dunia terakhirnya, dan caranya menutup karir dengan menjadi orang yang paling sering membongkar pertahanan lawan di seluruh turnamen ini, lebih sering dari siapapun. Setiap kali lawan mengira sudah menemukan celah, Xhaka selalu lebih dulu ada di sana, dan bek-bek sayap Argentina yang hobi ikut menyerang itu justru target favoritnya. Tapi ada satu hal yang bisa membuat semua kalkulasi ini berantakan total. Satu kelemahan Swiss yang tersembunyi. Kami akan bongkar itu sebentar lagi, karena inilah yang bisa membuat prediksi superkomputer sekalipun jadi salah besar. Sekarang bicara soal Argentina. Sang juara bertahan ini sebenarnya sedang oleng. Di babak 32 besar mereka nyaris tersingkir oleh Tanjung Verde, tim debutan, dan baru selamat lewat gol bunuh diri di perpanjangan waktu. Lalu di 16 besar mereka sempat tertinggal 0-2 dari Mesir sebelum comeback dramatis 3-2 yang penuh kontroversi VAR. Argentina memang tim dengan rekor gila, selalu cetak minimal 2 gol dalam 11 laga Piala Dunia terakhir mereka. Tapi di balik itu, pertahanan mereka sebenarnya sedang rapuh. Dari 9 tembakan tepat sasaran yang mereka terima sepanjang turnamen, 5 berubah menjadi gol, lebih dari separuh. Dan orang yang kami maksud di awal tadi, orang yang menghancurkan Swiss di 2014 dan sekarang kembali di usia 39 tahun sebagai pemburu sepatu emas dengan 8 gol, namanya Lionel Messi. Ingat rekor memalukan yang saya sebut di awal? Ini dia. Messi adalah satu-satunya manusia dalam sejarah Piala Dunia yang gagal mengeksekusi 2 penalti dalam satu edisi turnamen yang sama. Tapi Messi bukan satu-satunya yang tersisa dari malam Sao Paulo itu. Ada satu nama lagi, Ricardo Rodriguez. Bek veteran ini sudah malang melintang di 31 laga turnamen Mayer. Dini hari nanti, dia kembali dapat tugas yang sama seperti 12 tahun lalu, menghentikan Messi. Bedanya, kali ini taruhannya lebih besar. Messi cuma butuh 1 gol lagi untuk menyamai rekor Ademir dari Brasil di tahun 1950, pencetak gol terbanyak Amerika Selatan dalam satu edisi Piala Dunia. Di atas kertas, sejarah jelas berpihak kepada Argentina. 7 kali bertemu, Swiss belum pernah menang, 5 kali kalah, 2 kali imbang. Tapi pelatih Swiss, Murat Yakin, punya kalimat yang terdengar seperti tantangan langsung. Katanya, kami sadar Argentina saat ini sama sekali tak terkalahkan. Lautaro Martinez dan Julian Alvarez memang siap mengacak-ngacak bek sentral Swiss, tapi kalau Swiss bisa mencuri gol lebih dulu lewat kecepatan Dandoye dan Bril Embolo di serangan balik, pertandingan ini bisa berubah jadi mimpi buruk buat Argentina. Alasannya sederhana, Swiss belum pernah tertinggal sepanjang turnamen ini. Begitu mereka unggul, tembok es mereka nyaris mustahil ditembus. Tapi inilah kelemahan tersembunyi yang saya sebutkan tadi. Striker paling tajam Swiss tiba-tiba menghilang di laga terakhir mereka. 0 tembakan, cuma 1 sentuhan bola di kotak penalti lawan, namanya Bril Embolo, pemain yang biasanya terlibat dalam 13 gol dari 17 laga internasional terakhirnya. Dan bukan cuma itu, bintang muda mereka, Johan Manzambi, yang sudah cetak 3 gol di turnamen ini, harus absen karena cedera lutut. Posisinya ditambal Ardon Jassari. Kalau versi terbaik Embolo tidak muncul malam ini, tembok es Swiss bisa runtuh dari dalam, sebelum mereka sempat menyentuh Argentina sama sekali. Simulasi menyebut Argentina unggul telak secara probabilitas 57,1%
menang di waktu normal, berbanding cuma 18,7% untuk Swiss. Tapi ingat, ini pertarungan klasik Nabi Daud AS dan Raja Jalut, David lawan Goliat. Daya ledak tanpa batas sang juara dunia melawan struktur pragmatis yang disiplin habis-habisan. Argentina punya kebiasaan ajaib untuk menolak mati di detik-detik terakhir, tapi Swiss sedang berada di puncak kedewasaan mereka, dan tembok es itu, kalau Embolo bisa bangkit, akan sangat merepotkan siapapun yang mencoba lewat. Ada satu fakta kecil yang mungkin jadi penentu. Arrowhead Stadium, tempat laga ini digelar, adalah stadion yang sama tempat Messi mencetak hat-trick di fase grup lalu. Kalau ada satu tempat di Amerika Serikat yang terasa seperti rumah buat Messi, ini dia. Skor 2-1 untuk Argentina sepertinya jadi skenario paling masuk akal untuk mengakhiri dongeng Swiss malam ini. Tapi menurut kalian, apakah tembok es Swiss akhirnya meleleh di Kansas City? Atau justru dendam 12 tahun ini yang akan jadi akhir tragis dari The Last Dance Lionel Messi? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar dan buktikan siapa yang paling akurat.